telah menurunkan kitab ini kepada hambanya tanpa ada kontradiktif sedikit pun. Subhanallah. Bagaimana perhatian kita terhadap hal itu? Berjalan. Ya. Ada perintahnya. Dan Allah tunjukkan beberapa hal itu. Kemudian, saudara, dari berjalan kita juga berjumpa manusia yang banyak. Orang semakin bijaksana dan memiliki kemampuan beradaptasi. Ini kesenian yang jarang dimiliki, tapi impact-nya dalam kehidupan membuncahkan kebahagiaan dan kesuksesan. Manusia bisa sukses, manusia bisa bahagia kalau dia memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Lentur, layyin kata Nabi. Tidak kaku kehidupan seorang. Manusia ini harus easy. Allah menurunkan kasih sayangnya, ya, nampak kehidupan yang penuh kasih sayang itu kalau orang easy dalam hidup. Itu kalau dia adaptatif. Ya. Mana dalilnya Ustaz? Nah, perhatikan, Nabi bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza qada, samhan idza tada. Allah menurunkan kasih sayangnya kepada seorang laki-laki yang easy ketika menjual, easy ketika membeli, ya, easy ketika samah, gampang, orangnya gampang, nggak mudah, nggak sulit diajak berunding, ya, mudah dalam berhutang, memberi hutang, mudah dalam menagih hutang. Subhanallah. Nabi SAW perhatikan kehidupan Nabi ini, sekali lagi kita lihat kehidupan Nabi ini. Ketika masih kecil, Nabi belum berumur 10 tahun, dia telah hidup di 5 komunitas yang berbeda-beda. Dia dilatih keterampilan beradaptasi, kepekaan, percaya diri, belajar bahasa, akrab dengan alam dari 5 lingkungan ini. Ya, cinta, kemudian tahu balas budi dari 5 itu. Dia hidup di rumah ibunya Aminah. Dia hidup di rumah ibu susunya Thuwaibah. Dia hidup di rumah ibu susunya Halimah. Dia hidup di rumah kakeknya Abdul Muthalib. Dia hidup di rumah pamannya Abu Thalib. Punya perbedaan-perbedaan yang luar biasa semuanya. Subhanallah. Ini ya, ini semua adalah cara Allah menyiapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam apa? Dari mana? Dari perjalanan. Kita lihat dari perjalanan. Ya, bahasa misalnya. Bahasa. Saya suka memperhatikan bahasa satu negara itu. Saya suka sekali. Kenapa? Karena dia bukan cuma alat komunikasi. Bukan. Bahasa itu bukan. Lebih dari itu. Karena setiap bahasa punya rasa, setiap bahasa punya logika. Beda-beda. Cara mengungkapkan ini di Arab ketika saya di Mesir berbeda dengan cara mengungkapkannya di Turki. Ini berbeda. Misalnya, di dalam bahasa Arab itu ada kata kerja perintah, ya, namanya fi'il amar. Kata kerja perintah itu khusus untuk orang kedua. Duduklah, berarti duduklah kamu. Ada orangnya di depan kita. Kata ganti orang kedua. Tinggallah di sini, maka tinggal. Berarti kamu, pasti perintahnya itu ke kamu atau kalian, ya. Diam kalian, pasti ke kamu. Tapi dalam bahasa Turki ada kata kerja untuk orang ketiga. Bagaimana ceritanya itu? Ya, kata kerja memerintahkan tapi bukan langsung kepada orang yang diajak bicara. Dia memerintahkan kepada yang lain. Subhanallah. Itu mungkin dalam bahasa Inggris mirip dengan let, ya. Misalnya begini. Ini mempengaruhi ke rasa bahasa. Misal, kita naik taksi, ongkosnya misalnya 15 lira. Lalu kita berikan 20 lira ke sopir taksi. Ya. Kalau di Mesir, kita akan berkata sama seperti Indonesia, ambil sisanya Pak. Ambil sisanya Pak. Fi'il amar, kata perintah untuk sopir taksi. Karena kita lagi bicara dengan sopir taksi. Ambil sisanya Pak, buat Bapak. Tapi bahasa Turki nggak ngomong ke sopirnya, subhanallah. Ini ada rasa, ada taste bahasa. Sopan sekali biar dia tidak merasa rendah. Kita bicara kepada sopir, tapi perintah kita kepada uang. Uang kamu tinggal di sana. Bahasa Turki begitu, ya. Orang Turki akan berkata kalsen. Uangnya tinggal, ya. Uang kamu tinggal saja sama bapak taksi itu. Jadi seolah-olah kita tidak bicara dengan dia. Dia nggak bisa nolak. Aku perintah uangnya kok Pak, biar dia tinggal bersama kamu. Dan banyak lagi bahasa-bahasa yang di situ. Kemudian, ini waktu yang terbatas ya.
udah hampir 10 menit. Budaya tiap orang ini berbeda. Budaya tiap negara ini berbeda dan mesti kita lihat, mesti kita ambil. Dan ini orang mukmin. Orang mukmin ini punya sifat al-mukmin basirun bizamani. Orang mukmin itu peka dengan zamannya, ya, peka dengan tempat di sekitarnya. Karena dia harus adaptatif. Dia adalah orang yang lembut, yang mudah, yang lentur dalam menjalani kehidupan. Ya, di antara karakteristik yang sangat menonjol dalam agama Islam ini adalah as-samahah, ya. Tolerannya luar biasa. Kenapa? Melihat bagaimana kehidupan manusia. Di Turki misalnya. Ada budaya di Turki itu minum teh. Bangsa yang paling banyak mengkonsumsi teh itu Inggris, ya. Negara itu Inggris, setelah itu UK maksudnya. Setelah itu Turki. Yang kedua itu Turki. Mereka tuh hampir selalu minum teh. Bagaimana budaya teh di sana? Teko teh di Turki itu ada 2 tingkat. Tingkat pertama isinya induk teh. Teh yang sangat pekat. Yang kedua itu air panas. Jadi ketika dia memasak itu punya cara yang luar biasa. Agar tehnya itu benar-benar benar-benar enak rasanya. Dimasukkan dulu yang di bawah itu air panas. Ketika airnya sudah mendidih, ya, ketika air panas itu dimasukkan, tingkat atasnya itu, teko bagian atasnya itu, ya, bertingkat, dimasukkan tehnya. Dan dibasahin sedikit biar kelembapannya itu mendapat uap nanti, mendapat uap dari bawah, akan memecahkan rasa. Setelah itu, begitu air di bawah sudah mendidih, air di bawah itu sebagiannya dituangkan ke atas, supaya apa? Supaya ada induk teh yang sangat pekat di situ. Dan dibiarkan dulu, biar semakin keluar aromanya. Lalu ketika dia menyajikan kepada kita, ini lihat. Apa kata Nabi? Al-mu'min idza amila amalan atqan. Orang mukmin kalau melakukan satu amalan dia tekun. Itu akhlak mukmin itu, ya. Ibu-ibu kalau jemur pakaian jangan sembarangan jemur baju begini. Kaki patah orang lihatnya, ya. Orang mukmin melakukan apa saja tekun. Kencengin, ya, rapiin, harus begitu. Lalu ketika mereka, ini saya pelajari hanya dari cara mereka menyajikan teh. Lalu kemudian ada beberapa orang tamu. Setiap orang punya selera yang berbeda. Ada yang suka tehnya muda, ada yang suka kental tehnya. Maka dituanglah yang bagian atas itu separuh, sebagian, lalu dituangkan air. Tergantung orang ingin, kamu mau sepekat apa tehnya, bisa diatur. Ini apa ini? Ini adalah sikap yang sangat mulia bagi orang mukmin. Pertama, dia tetap konsisten. Yang keluar dari dia tetap teh. Yang dia berikan tetap teh. Dia tidak berubah. Tetapi ada klarifikasi sikap. Ini mau tehnya kental. Ini. Jadi misal, dalam kehidupan kita harus menasihati siapapun. Tapi cara kita menasihati berbeda-beda. Ada orang yang sensitif sekali. Maka kamu hati-hati. Ada yang orang nggak apa-apa, kamu ngomong apa adanya. Ada orang yang harus disindir dulu pada orangnya. Ada orang yang lama dijinakkan dulu. Ada orang yang tidak bisa langsung begitu dan berdebat dengan dia. Tidak masalah bagi dia. Ini kan klarifikasi sikap. Ada di dalam Islam, tidak disebut munafik. Berbeda bersikap ke sini, berbeda bersikap ke sini, tidak munafik. Nabi pernah mencontohkan itu. Suatu hari Nabi di rumahnya, kata Aisyah, terbuka sebagian dari paha Rasulullah. Tersingkap bajunya. Lalu pintu rumah Nabi diketuk. Nabi perintahkan, coba lihat siapa. Dilihat, Abu Bakar Rasulullah. Perintahkan dia masuk. Izinkan dia masuk. Abu Bakar masuk, kata Aisyah, wa huwa ala hali. Dan Nabi tetap seperti yang tadi. Tersingkap sebagian dari pahanya. Lalu kemudian pintu diketuk lagi. Nabi suruh lihat, ternyata Umar. Umar diizinkan masuk dan Nabi tetap seperti itu. Lalu ketika pintu kembali diketuk dan tahu bahwa yang datang adalah Utsman, Nabi menutup pakaiannya yang tersingkap itu, baru Nabi persilakan Utsman masuk. Ketika orang-orang ini pulang, Aisyah bertanya, Rasulullah, kenapa kau melakukan itu kepada Utsman? Kau tidak lakukan kepada Abu Bakar dan kepada Umar. Nabi berkata, ya, apakah aku tidak malu kepada orang yang Allah pun malu kepadanya? Subhanallah. Nabi tahu kalau Abu Bakar dan Umar dia tersingkap begini udah biasa. Tapi kalau Utsman karena sikap pemalunya, sifat pemalunya yang sangat dominan, Nabi takut Utsman itu risih. Maka Nabi tutup itu. Subhanallah. Ini cara kita melihat, ya. Dan banyak lagi hal-hal seperti itu. Nanti mungkin kita kembangkan dalam dialog insya Allah, ya. Lalu yang lagi ingin saya sampaikan adalah
Kuliner. Kuliner ini saya juga memperhatikan luar biasa ya, bangsa ini. Karena dari kuliner ini, kita mengetahui adab-adab manusia ini juga ketika di meja makan. Apa yang mereka makan. Kita mau lihat satu bangsa itu jorok apa enggak, itu lihat dari apa yang mereka makan. Kemudian satu bangsa itu jujur apa tidak juga dari apa yang mereka makan. Ya, kenapa begitu? Karena kalau dia hati-hati dengan makanan, dengan apa yang masuk ke dalam perutnya, itu menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang. Dari mana kita dapatkan ini? Kita dapatkan ini dari surat Al-Kahfi ayat ke-19 ya. Ketika para ashabul kahfi bangun dari tidur setelah 309 tahun tertidur, itu apa yang diperintahkan temannya? Dia perintahkan kepada salah seorangnya, ya, fab'atsu ahadukum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Kalian utus, delegasikan satu orang ke kota untuk membeli makanan. Fal yanzur, maka hendaklah dia melihat, memperhatikan ayyuha azka ta'aman. Tolong cari makanan yang paling baik. Datang dalam bentuk superlatif. Jadi azka, the best. Ya, makanan yang paling suci, makanan yang paling baik, makanan yang paling bersih. Itu azka. Jadi tidak cukup Allah berkata tentang Ashabul Kahfi, hendaklah salah seorang di antara kamu diutus ke kota untuk mencari makanan yang baik. Makanan yang bersih. Enggak. Tapi cari yang paling bersih. Itu sifat orang mukmin. Semakin tinggi keimanan seseorang kepada Allah, semakin selektif dia dalam cara. Ya. Pandemi ini aja sempat beredar rumor. Asalnya dari mana? Dari makanan yang sembarangan. Makanya Islam benar-benar memperhatikan itu. Dalam berjalan, saya memperhatikan alam. Karena apa? Karena tadi ibadah tafakur ini ibadah yang paling banyak diremehkan oleh kaum mukmin. Sementara ayat-ayat kauniyah adalah ya mendapat perhatian yang luar biasa di dalam Al-Quran. Alam. Yang kedua adalah budaya. Kenapa saya memperhatikan budaya? Karena saya belajar lebih banyak dari mereka. Bahasa, bagaimana ada logika sendiri, ada rasa tersendiri. Kemudian hidup kita ini terlalu singkat untuk mencoba sendiri. Tapi kita lihat dari orang lain. Ya. Tsummanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin dalam surat Al-An'am ayat ke-11 tadi. Yang ketiga adalah kuliner tadi. Karena kita melihat ya makanan bagaimana pengaruhnya dalam watak seseorang. Orang Arab makan onta ini. Onta itu punya sifat sangat pecemburu. Itu orang Arab, cemburu sekali. Ya. Ada pengaruh dari watak gitu. Yang makan babi, dayus para laki-lakinya. Membiarkan ya istrinya keluar terbuka, seksi, dilihat oleh pria-pria lain atau bahkan keluar dengan pria lain. Ini ada pengaruh psikologi dari makanan, ya. Kalau kita Indonesia ini makan apa ya? Makan lele ya. Jadi licin-licin gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah manfaat dari perjalanan dan saya berikan beberapa contoh tadi sebagai sebuah pengantar untuk bagaimana belajar tentang kehidupan. Terima kasih. Bye. Suaranya nggak dengar saya? Nggak kedengaran? Mungkin di oke. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Faris Beki yang sudah memberikan kita sedikit dan banyak pengetahuan ya mengenai perjalanan, yaitu bahwa perjalanan ini bisa melihat lebih banyak dari yang lain, dan tentunya perjalanan yang sudah kita lalui pastilah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah alasan, yaitu memberi pelajaran seperti tadi yang sudah saya garis bawahi, yaitu perjalanan akan memberikan kita kepekaan terhadap alam, kemudian juga dapat mengajarkan kedewasaan karena kita menemukan banyak sekali orang dengan banyak perbedaan juga tradisi dan budaya yang dijalankan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya langsung di grup chat dan nanti kita akan sampaikan pertanyaannya. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bertanya, yaitu pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap kaum muslim yang kurang paham terhadap sejarah Islam dan manfaatnya apa saja jika kaum muslim dapat memahami dengan benar
sejarah Islam tersebut. Kemudian pertanyaan satu lagi adalah bagaimana suasana kehidupan Ramadan di Mesir, Turki, dan negeri Muslim lainnya berdasarkan pengalaman Ustadz, dan apa bedanya dengan di Indonesia? Mungkin 2 pertanyaan dulu, silahkan. Baik. Satu pertanyaan pertama ini 3 sesi kajian sebenarnya. Saya coba ringkas. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bercerita tentang Qarun, ya, bercerita tentang Qarun. Qarun nggak mau bayar zakat, nggak mau berinfak. Karena dia berkata, innama utitu ala ilmin indi. Aku kan dapati ini karena ilmu yang aku miliki. Lalu Allah sampaikan apa? Awalam ya'lam. Apakah Qarun tidak tahu bahwa dulu sudah ada orang lebih kuat dari dia, hancur semuanya? Apa itu? Artinya Allah mengingatkan Qarun dengan ilmu sejarah. Qarun berkata, aku dapat harta ini kan karena ilmu aku, kata Qarun. Kamu cuma tahu ilmu ekonomi, Qarun. Kamu nggak tahu ilmu sejarah. Ada hukum sebab akibat syariat nih. Ya, ada orang yang lebih kuat dari kamu dulu. Tapi kamu tidak, tapi mereka tidak bersyukur. Mereka tidak mau berinfak. Kami hancurkan semuanya. Ilmu sejarah manusia ini, dia selalu terhubung dengan 3 titik. Masa lalu, sekarang, dan akan datang. Ya, masa lalu, sekarang, dan akan datang. Penting, ilmu sejarah ini penting sekali. Ya, di antara menyebabkan kemunduran umat Islam adalah sejarah yang disampaikan dengan keliru. Baik, coba kita lihat. Ya, masa lalu, sekarang, akan datang. Oke. Ini kehidupan manusia. Masa lalu, sekarang, dan akan datang. Hukumnya berkata begini. Masa depan satu bangsa tergantung bagaimana masa lalunya dinarasikan pada hari ini. Kalau kita salah menceritakan sejarah masa lalu, taruhannya adalah masa depan. Contoh. Peristiwa G30 SPKI misalnya. Kalau salah kita menarasikannya kepada generasi sekarang, maka yang akan muncul ke depan adalah generasi yang penuh curiga, yang frustasi, yang marah, yang apapun di luar diri mereka dianggap sebagai musuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau dinarasikan dengan benar, maka akan menciptakan kehati-hatian, menciptakan solidaritas, menciptakan keimanan yang lebih kuat, menciptakan dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, walaupun sejarahnya sama, tapi berbeda. Contoh Turki. Turki ini bangsa yang sangat malang dalam hal sejarah. Kenapa? Orang-orang di dunia ini, ya bahkan banyak, beberapa ya asatis yang melihat tentang Turki, itu mengambil rujukan dari Barat. Ini kan aneh. Selama ini kan kita tahu, hukum asal tentang sejarah itu milik pemenang. Sejarah ditentukan oleh pemenang. Tapi Kesultanan Ottoman, Utsmani, itu sama sekali berbeda. Orang Turki abai untuk langsung menulis tentang hal itu, lalu kemudian Barat yang menulis. Sehingga cerita-cerita sejarah tentang Kesultanan Ottoman banyak sekali melalui view Barat. Ini kan aneh. Bagaimana sejarah ditulis oleh bangsa yang kalah. Luar biasa ini. Sama seperti Bani Umayyah. Sejarah umat Islam ini, Bani Umayyah. Bani Umayyah ini adalah dinasti setelah Khulafaur Rasyidin secara langsung. Tetapi fitnah dan keburukan Bani Umayyah ini di-blow up sedemikian rupa seperti hampir tiada kebaikan di dalamnya. Padahal Nabi berkata, khairul quruni qarni tsumma alladzi yalihi tsumma alladzi yalihi. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, lalu setelahnya. Berarti Bani Umayyah termasuk di situ. Kalau mengikuti hadis Nabi ini berarti dinasti yang datang sebelumnya lebih baik daripada sesudahnya. Karena itu kita berdoa kepada Allah, bukan kita yang menyaksikan hari kiamat. Karena yang menyaksikan hari kiamat adalah generasi paling buruk. Kenapa sejarah Bani Umayyah ini sangat buruk diceritakan? Karena sejarah baru ditulis 1 abad setelah itu. Ketika yang berkuasa Bani Abbasiyah, musuh politik Bani Umayyah. Apa yang bisa diharapkan? Satu sejarah yang jujur ketika ditulis oleh musuh politik. Nggak bisa. Jadi akhirnya di belakang ada beberapa ahli sejarah. Misalnya As-Sallabi
misalnya Raghib As-Sirjani, ya Muhammad As-Sallabi, Raghib As-Sirjani, membuka lagi. Bagaimana sejarawan-sejarawan yang jujur di zaman Abbasiyah mencoba menyamarkan ya pemberitaan. Jadi dibikin sedemikian halus, adil tapi halus karena takut oleh penguasa. Ini kebaikan Bani Abbasiyah. Ini kemudian dicocokkan dengan beberapa data-data sejarah. Opini bisa dibentuk, tapi data tidak bisa dibentuk. Umat Islam harus tahu sejarah itu. Bahkan sejarah nabinya sendiri. Saya berikan contoh. Kita marah kalau orang berkata Islam ini agama yang suka kekerasan, disiarkan oleh dengan pedang. Ya, Nabi adalah seorang yang suka berperang. Kita marah begitu. Tetapi sebenarnya kita adalah orang yang ikut berkontribusi, punya saham menggambarkan Islam seperti itu. Karena kalau saya bilang, ayo kita belajar sirah nabawiyah, yang paling banyak di benak para peserta adalah, oh kita akan bahas perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud, perang Bani Mustalik, perang Bani Quraisy, perang semua isinya. Padahal coba lihat datanya dengan benar. Ya, perang. Nabi menjadi Rasul umur 23 tahun. Perhatikan. Ini penting. Kita harus tahu sejarah. Nabi menjadi Rasul umur 23 tahun. Nabi menjadi Rasul umur 40 tahun. Mohon maaf. Umur 40 tahun, Nabi menjadi Rasul. Nabi wafat umur 63. Berarti berapa tahun Nabi menjadi Rasul? 23 tahun. Menjalani tugas ini 23 tahun. Selama 23 tahun itu Nabi berperang berapa kali? Berapa kali Nabi berperang? Ya, Nabi berperang selama 23 tahun ini Nabi berperang 17 kali. Dan perang Nabi ini selalu pendek. Dihitung oleh ahli sejarah rata-rata hanya sekitar 20 hari kali perang. Berarti 27 kali, maaf. 27 kali. 27 kali 20 berarti cuma 540 hari. Nabi berperang. 540 hari itu kan setara 1,5 tahun cuma. 1,5 tahun dibanding 23 tahun, itu cuma 7%. Perang dalam kehidupan Nabi ini cuma 7%. 93%-nya apa? Perdamaian, kasih sayang, hak asasi manusia, pembangunan politik yang bermartabat, diplomasi yang unggul, ekonomi yang adil, dan lain-lain sebagainya. Kenapa kita fokus kepada yang 7%, lalu mengabaikan yang 93%? Dalam kehidupan berbangsa, kita juga mengalami kecelakaan yang sangat fatal tentang bagaimana mengungkapkan sejarah. Apa yang membuat kita, generasi anak-anak kita ini, merasa bahwa apapun dari luar negeri lebih unggul. Bule lebih terhormat. Cara memperlakukan orang asing lebih melayani daripada cara melakukan bangsa sendiri. Kenapa? Kenapa terjadi kesalahan yang sangat fatal itu? Karena sejarah yang diceritakan secara salah. Kita ini dalam benak kita ada apa? Kita adalah bangsa yang dijajah 350 tahun. Benar nggak begitu? Ini kita. Jadi mindset itu. Kita ini bangsa yang dijajah 350 tahun. Mulai sekarang tolong hapus itu. Masukkan kesadaran baru kepada anak-anak kita. Kita adalah bangsa yang berjuang 350 tahun. Biar mereka jadi fighter. Biar mereka jadi kuat. Walaupun kita terbatas, walaupun kita ini bangsa pejuang, nak. Walaupun mereka canggih, kita akhirnya bisa memperoleh kemerdekaan. Kenapa? Kita bangsa pejuang. Begitu. Ini pentingnya belajar sejarah umat Islam. Dan lihat bagaimana kecelakaan sejarah yang terjadi pada Bani Umayyah dan pada dinasti Utsmani. Dua dinasti dalam Islam yang paling banyak dizalimi oleh sejarah. Membuat saya sedih banget. Umat Islam banyak yang begitu. Menjelek-jelekkan Muawiyah sahabat Rasulullah. Menjelek-jelekkan Yazid putra Muawiyah. Menjelek-jelekkan yang lain. Padahal banyak sekali ilmu pengetahuan, warisan tentang pemerintahan, kesehatan. Di zaman Bani Umayyah, rumah sakit pertama dalam Islam di zaman Bani Umayyah. Tahun 91 atau 93 di zaman Walid bin Abdul Malik. Ya. Kemudian banyak sekali. Orang datang ke Muawiyah. Coba bagaimana Muawiyah? Ya, apalagi teman-teman di Bandung ini. Banyak sekali ya orang yang menjelek-jelekkan Muawiyah. Kelompok-kelompok yang mengeksploitasi kecintaan kepada Ahlul Bait lalu menjelekkan Muawiyah.
bin Abi Sufyan. Ada seorang datang kepada Imam Ahmad bertanya begini, Syekh, mana yang lebih baik, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz luar biasa. Kita tahu pemerintahannya sangat stabil dan makmur. Ada orang bertanya begitu kepada Imam Ahmad, seolah-olah ingin menyamai-nyamai Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in, cuma berjumpa sahabat, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Membandingkan dengan Muawiyah. Apa jawab Imam Ahmad, seorang ulama yang sangat berilmu dan karismatik? Ketika ditanya, mana yang lebih baik, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Kata Imam Ahmad, kaifa tuqarin baina rajulin tabi'iyyin wa rajulin syafat ainahu Rasulullah. Bagaimana mungkin kamu membandingkan antara seorang laki-laki tabi'i dengan seorang yang kedua bola matanya pernah menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ghubaru khayli Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Ya, la ghubarun masat anfa khayli Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Debu yang menyentuh hidung kuda milik Muawiyah jauh lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Bukan bandingan para sahabat. Dan kita ada bukti-bukti sejarah. Itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, Ramadan. Ya, pertama saya ingin sampaikan semangat kepada ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu agama, ya, kajian-kajian. Tidak ada yang bisa mengalahkan Indonesia. Negara Muslim manapun itu. Semarak sekali. Makanya ini PR besar bagi para asatiz, para ustadz, para ulama. Harus menangkap ini dengan benar. Jangan sampai menjadi euforia sesaat, lalu orang hanya merasa melihat Islam itu hanya seperti spiritual rekreasional. Saya nggak mau begitu. Harus dalam dengan agama ini. Kita gunakan ghirah, semangat yang besar ini, bagaimana menangkap itu. Itu diantara motivasi saya mendirikan Iman Pet, Urban Muslim Life ini. Ya, itu melihat bagaimana cara pola pikir orang urban, orang-orang kota besar, karena mereka yang paling semangat dalam berislam. Ya, kemudian bagaimana menjembatani antara teks syariat dengan konteks hari ini, bagaimana menyampaikan dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka, biar benar-benar berislam itu bukan hanya lapis luarnya saja, bukan, tapi memang benar-benar sampai ke dalam. Masalah kajian ini paling semarak di Indonesia, ya. Tetapi memang ya, kemudian semangat berbagi. Indonesia sekarang jauh lebih baik, ya. Tapi dulu waktu saya masih kuliah di Mesir, itu hampir semua masjid itu bikin Maidatur Rahman atau hidangan Allah yang Maha Rahman. Itu orang rebutan untuk memberi sedekah, memberi makan orang berpuasa. Jadi wah, berpuasa itu sampai di jalan-jalan penuh gitu ya. Begitu juga sahurnya, banyak masjid yang menyediakan itu. Jadi memang Ramadan ini kesempatan yang sangat baik untuk memberi ya. Sekarang kita sedang mungkin beberapa ekonomi terganggu, tapi inilah komitmen kita terhadap ayat alladzina yunfiquna fis sarra wal barra. Allah ingin lihat kamu dalam keadaan susah masih berinfak apa tidak. Gak bisa berinfak banyak, berinfak sedikit. Namun jangan berhenti berinfak. Allah menguji kita sekarang. Apakah kita termasuk yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wal barra, yang tetap memberi dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Nah, itu ya. Kemudian apalagi peribadatan tentu saja berbeda-beda ya, karena di Turki mazhab Hanafi ya, kita di sini mazhab Syafi'i. Itu beda-beda itu cara beribadah gitu. Dan itu membuat kita menjadi lebih toleran, lebih menerima bahwa ada pandangan keagamaan yang berbeda dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya, apa pandangan Ustadz terhadap umat muslim yang soleh secara ibadah namun kurang soleh secara akhlaknya? Baik. Itulah problem umat Islam. Dan ini menjadi fitnah bagi agama. Ada orang yang sangat baik hubungannya, ibadah mahdohnya itu baik. Sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa. Akhlaknya ke istrinya nggak bagus. Akhlaknya ke bawahannya, ke atasannya, ke ya teman-temannya nggak bagus. Itu menjadi fitnah bagi agama. Orang akan lihat, percuma sholat. Kalau sama manusia saja begitu. Kan begitu.
Ada lagi yang sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, tapi akhlaknya bagus kepada sama manusia. Ini juga jadi fitnah. Sehingga orang bilang, nggak apa-apa deh, nggak sholat kayak si fulan, itu yang penting sama orang baik. Ah, ini fitnah. Terimalah agama ini dengan integral, tidak tambal sulam. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah, bagaimana memperbaiki hubungan dengan manusia. Dan Ramadan adalah kesempatan yang paling baik. Nabi di Ramadan itu paling banyak ibadah kepada Allah, paling lembut bersikap kepada manusia. Bahkan kalau orang lain mencela, orang lain mengajak berantem, dia katakan, aku adalah orang yang puasa. Katakan, jawab, inni saim, inni saim. Berarti apa? Hubungan sesama manusia kita perbaiki. Ya, jangan jadi fitnah bagi agama karena hal yang timpang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk satu pertanyaan lagi mungkin Ustadz, karakter apa yang sangat membedakan antara karakter umat muslim di Indonesia dengan di negara lain, khususnya negara yang pernah Ustadz kunjungi? Baik, apa ya, Masya Allah, saya lupa saya. Begini, saya pernah menemani Profesor Sumber Daya Manusia, guru besar sumber daya manusia, pemimpin salah satu kampus swasta di Indonesia, di Jakarta ini. Ya, dia meneliti tentang beberapa perilaku manusia. Dia jawab, misalnya seperti di Cina ya. Cina ini memiliki karakteristik manusianya itu sangat ulet. Itu yang perlu kita pelajari dari mereka. Artinya mereka ketika gagal pertama, mereka nggak akan berhenti. Mereka akan mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi. Anda bakal lihat begitu. Bagaimana Cina melakukan itu ya. Terlepas dari apakah dia memperhatikan halal atau haram atau apa. Coba lihat bagaimana ketika mereka mengajukan pinjaman ke bank. Ketika pertama ditolak, nah dia akan terus berkali-kali, itu ulet. Kalau Turki itu orangnya sangat, mereka memiliki heritage, memiliki peninggalan, dan dapat mengkapitalisasi heritage. Ini menarik, karena Mesir juga punya peninggalan. Peninggalan di Mesir ini kan luar biasa. Peninggalan di Mesir ini luar biasa, sampai-sampai ilmu arkeologi pecah. Ada ilmu baru yang hanya berkaitan dengan Mesir, akhirnya dibawa ilmu itu. Namanya Egyptologi. Jadi segala barang-barang purba, penelitian tentang masa lalu yang berkaitan dengan Mesir bukan lagi di bawah ilmu arkeologi, tapi di bawah ilmu Egyptologi. Tapi mereka kurang bisa mengkapitalisasinya itu, membuatnya menjadi modal, menjadi kapital bagi negaranya. Tapi kalau Turki itu baik sekali, gitu. Karena itu kunjungan wisata luar biasa dan wisata sejarah gitu loh, bukan cuma wisata alam. Saya ngelihat antrian masuk museum paling panjang itu di Turki itu nggak ada yang menyainginya. Panjang sekali orang masuk museum Hagia Sophia itu, museum kemudian Topkapi, kemudian istana satu lagi ini yang mewah di pinggir laut ini, ya Dolmabahce, itu panjang sekali, atau kuburan Atatürk sendiri, padahal gratis. Nah, itu masih ngantri orang-orang. Jadi ini kapitalisasi. Jadi bangsa yang sukses, saya lihat ya, ini tentang wisata Turki dibanding wisata kita misalnya. Bangsa yang sukses adalah bangsa yang bukan memiliki resource yang banyak, bukan. Tapi bangsa yang bisa mengkapitalisasi resource. Walaupun terbatas, tapi dia bisa. How to capitalize itu lebih sukses daripada yang lain. Ya. Adapun umat Islam secara umum, mereka ini kagum. Orang-orang Turki ini kagum sama orang Indonesia ini taat sejak muda. Gitu. Saya pernah sholat subuh di Izmir, ya, di kota Izmir. Izmir itu kota ketiga paling besar di Turki setelah Istanbul dan Ankara, itu Izmir. Tapi kota paling sekuler, ya. Partai yang pro Atatürk sangat Kemalis itu menang terus di situ. Erdogan nggak pernah menang di Izmir itu, ya. Jadi saya pernah sholat subuh gitu. Memang isinya orang tua semua. Lalu ada orang ngelihat saya, dekat dia orang Turki, jadi bilang, kamu masih muda kenapa ke masjid? Dia marah saya karena masih muda kenapa ke masjid, ya. Lalu ketika saya noleh, saya jawab, baru dia ngelihat aksen bahasa saya bukan orang Turki, dia bilang, Türk değil misin? Dia bilang, kamu ini bukan orang Turki, pantas kamu ke masjid masih muda gitu. Dari mana kamu? Indonesia. Indonesia, langsung dipeluk saya. Orang Indonesia itu umrohnya orang muda-muda, hajinya orang muda-muda, dia bilang. Begitu juga ya sholatnya muda-muda, dia bilang. Itu orang melihat kita itu begitu ya. Jadi insya Allah kita tidak selalu mencela keadaan kaum muslim Indonesia, tidak. Banyak sekali yang perlu kita syukuri dan kita akan kapitalisasi itu. Kapitalisasi kebangkitan Islam insya Allah
dari negara ini Allah ridhoi buat kita semua, insya Allah. Baik. Baik, Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi nih, sepertinya pertanyaan tersembunyi ya. Bagaimanakah mengenai adab-adab perjalanan, Ustadz, terutama bagi muslimah yang belum memiliki mahram? Karena sepengetahuan saya, perjalanan itu harus ditemani pasangan. Mungkin bisa diberikan tanggapan, Pak Ustadz. Baik. Pertama, saran saya menikahlah, karena lebih indah dari berjalan menikah itu. Yang kedua memang terjadi perselisihan ulama tentang perjalanan ini ya. Yang lebih hati-hati adalah jangan berjalan dalam perjalanan yang melebihi ya batas perjalanan 3 hari itu katanya tanpa mahram. Itu lebih hati-hati sudah. Tetapi banyak juga ulama asal aman dari fitnah. Misalnya bersama rombongan, maka tidak mengapa. Inilah pendapat yang diambil oleh Yusuf Qaradawi. Untuk hal-hal penting, misalnya haji, umroh, atau menuntut ilmu. Ya, saya cuma jawab begitu saja. Saya nggak mau kita ke polemik fikih nanti. Gitu. Baik. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Faris Beki LCMA. Sepertinya sudah selesai semua pertanyaan pada siang hari ini. Sebelum kita closing, saya mohon untuk Ustadz Ahmad Faris Beki LCMA untuk memimpin doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma afina waltuf bina wahfadhna. Allahumma afina waltuf bina wahfadhna. Allahumma afina waltuf bina wahfadhna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma sur 'auratina wa amin rawahatina. واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وجميع طاعاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك مكارم الأخلاق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, mungkin ini apabila ada salah saya mohon maaf teman-teman sekalian ya. Semoga Allah jaga kita semua beserta keluarga ya. Itu doa kita tadi agar Allah mengasihi kita, menjaga kita ya, mengangkat wabah penyakit dari kita dan segala penyakit-penyakit buruk lainnya insyaallah. Baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran Ustadz Ahmad Faris Beki yang pada hari ini telah berkesempatan mengisi kajian rutin PLN UIT JBT. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan telah dibacakan doa oleh Ustadz Ahmad Faris Beki LCMA, maka selesailah kajian kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa pada hari Senin. Saya sebagai host, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kehilafan. Baik, untuk menutup kajian kita pada siang hari ini, marilah kita bacakan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Syukran Ustaz Faris. Ya, sama-sama, insyaallah. Waalaikumsalam.